Pemirsa, kericuhan terjadi di Gedung Uro Building, Kota Medan antara sekuriti gedung dengan ahli waris dan sejumlah awak media. Kedatangan ahli waris tertanggung Januari Bulolo dan Rasidi Gohae bersama kuasa hukumnya terkait kepastian haknya sebagai ahli waris atas asuransi orang tua mereka ke pihak Sequis Life. Yang hingga saat ini belum ada kejelasan dari pihak Sequis Life. Kericuhan terjadi saat para ahli waris dan awak media hendak masuk ke dalam kantor Sequis Life dihalangi sekuriti yang tidak diperbolehkan masuk. Bahkan saat kericuhan, seorang sekuriti menelpon dengan menyebut-nyebut membawa nama Bobi, diduga wali kota Medan. Ini menghalangi tugas wartawan. Terlalu menghalangi tugas wartawan. Kita kerja di sini tidak ada menghalangi. Kalian yang masuk tanpa ada izin. Dia melarang ahli waris masuk ke dalam. Sequis Life. Kantor Sequis Life yang berada di Gedung Uro Building di Jalan Imam Bonjol lingkungan 10 Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, terjadi kericuhan hingga nyaris bentrok. Pada saat ahli waris bernama Istiawanti Bulolo, ahli waris dari tertanggung Januari Bulolo dan Nita Salawazo, ahli waris dari tertanggung Rasidi Gohae, datang untuk kembali menanyakan terkait kepastian haknya sebagai ahli waris atas asuransi orang tua mereka ke pihak Sequis Life yang berada di lantai 3 Gedung Uro Building. Namun pada saat masuk ke dalam gedung, pihak ahli waris dengan kuasa hukumnya dihalangi sekuriti gedung. Bahkan para awak media pun dihalangi masuk ke dalam gedung untuk melakukan peliputan. Keluarga ahli waris pun menduga para sekuriti orang suruhan pihak dari Sequis Life. Kericuhan pun semakin memuncak pada saat seorang sekuriti bernama Wawan Ramadan dengan melepon rekannya dengan menyebutkan nama Bobi, diduga wali kota Medan, untuk meminta perlindungan. Namun saat dikonfirmasi oleh awak media, penasaran dengan disebut nama Bobi. Namun sekuriti bernama Wawan hanya bisa menghindar dengan menutupi wajahnya sambil berlari, dan akhirnya sekuriti menyebutkan beralasan Bobi rekannya seorang petugas kebersihan. Bahkan para ahli waris sempat mengamuk hingga histeris kepada sekuriti yang selama ini selalu menghalangi untuk berjumpa kepada pihak Sequis Life tentang hak mereka. Pada akhirnya pihak ahli waris diizinkan masuk ke dalam gedung, namun kantor asuransi Sequis Life tutup. Ahli waris menduga pihak Sequis Life menghindar nasabah. Bahkan kantor Sequis Life di dalam gedung terdapat 2 kantor yang berada di lantai 3 dan 6, sementara lantai 3 kantor untuk pelayanan nasabah. Hingga pada akhirnya dilakukan pertemuan ketiga kalinya, namun belum membuahkan kesepakatan. Pihak ahli waris dengan kuasa hukumnya kembali lagi mendatangi pada hari Senin mendatang. Tadi di bawah ada sedikit kericuhan, itu seperti apa, Pak? Ya, itu mungkin dari kesalahpahaman pihak security mungkin ya. Dikira kita mau buat rusuh gitu kan. Padahal kan kita hanya mendampingi ahli waris untuk mendapatkan haknya, itu aja. Bang, hasil dari mediasi tadi bisa diceritakan, Bang? Ya, hasil dari mediasinya tetap kita menunggu kepastian dari Jakarta. Permasalahan ini hingga ke Kelurahan Hamdan dengan menanyakan legalitas kantor Sequis Life. Diketahui kantor Sequis Life sudah 15 tahun beroperasi, namun belum ada konfirmasi pihak perusahaan ke kelurahan setempat. Sejauh ini yang sepengetahuan saya memang belum ada. Mereka melaporkan atau melaporkan kepada Kepling juga belum ada, mereka ada berkantor di sini. Dan saya jujur memang baru tahu juga di kantor ini ada beberapa kantor ya, termasuk Mike juga dari ada, dan Sequis Life. Ini kantor Sequis, ya? Iya, ini gedung kita. Datang ke kantor Sequis. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Yevi Zebua, Arah Indonesia TV memberitakan. Pemirsa, untuk mengetahui berita update lainnya, jangan lupa subscribe, follow, like, dan share seluruh akun media sosial Arah Indonesia TV.